Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Izin saya baca ulang sekali lagi dengan versi saya membaca. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saya mau coba jelaskan ini dimulai dari bagian B di ayat ini. Setelah kata titik, begini bunyinya bagian B. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Sampai situ. Pertanyaannya adalah untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk yang mana kita telah dipanggil? Untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk ngejawabnya kita harus baca ulang ayat ini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk apa kita telah dipanggil? Ya, untuk bertanding dalam pertandingan iman. Jadi pertandingan iman Bapak Ibu Saudara adalah panggilan Tuhan. Tujuan panggilan Tuhan dalam setiap orang percaya. Bahasa saya gini, panggilan kekristenan adalah panggilan untuk bertanding dalam pertandingan iman. Saya tanya Bapak Ibu Saudara sudah dipanggil Tuhan belum? Sudah loh, ada di sini. Amin. Jadi harga mati yang harus kita kerjakan dalam hidup kita orang percaya yang telah dipanggil, kita patut untuk bertanding. Tidak ada alasan saya sudah tua, saya belum ahli, saya nggak jago, saya orang miskin, nggak masuk akal. Bagi Tuhan setiap orang yang terpanggil wajib harus untuk bertanding. Karena ini sebuah kewajiban, maka yang lebih patut untuk kita pikirkan adalah bagaimana kita tampil di arena pertandingan dan jadi pemenang. Itu yang paling penting. Daripada kita mampu nggak, bisa tidak. Karena ini sudah harga mati. Alkitab kan karena panggilan kekristenan adalah panggilan bertanding dalam pertandingan iman. Oke, jadi sekarang kita sadar semua hari ini bahwa saya dan saudara semua sekarang sedang Tuhan taruh di arena-arena pertandingan. Dan gak boleh mundur, gak boleh kalah, harus maju. Nah, saudara-saudara yakin gak kita menang? Apa yakinmu cuman sekedar pikiran saudara, cuman sekedar ilusi, oh saya menang. Tapi Anda gak tahu cara menang sebenarnya. Banyak loh petarung-petarung gagah, saya pasti menang. Di ring kalah dia, di ring KO dia, saudara, Bapak Ibu. Nah hari ini saya sedikit membagi trik, sedikit membagi taktik seorang petarung Kristen bisa memenangkan pertarungan imannya. Haleluya. Oke, saya mulai dari kata bertandinglah. Kenapa Alkitab tulis bertanding? Kenapa bukan berlomba? Karena sama-sama di dalam arena olahraga. Kenapa Alkitab mengajak orang yang sudah dipanggil Tuhan itu apa? Bertandinglah, bukan berlombalah. Tahu nggak kenapa, saudara? Dalam dunia olahraga ada dua kategori cabang olahraga. Pertama, cabang olahraga yang masuk dalam kategori pertandingan dan cabang-cabang olahraga yang masuk dalam kategori perlombaan. Itu beda. Beda, saudara. Apa bedanya? Jadi ada olahraga-olahraga yang masuk dalam perlombaan dan ada olahraga-olahraga yang masuk dalam kategori pertandingan. Nah, perlombaan menurut definisi adalah beradu kecepatan, beradu ketangkasan. Maka semua jenis olahraga yang hanya sekedar beradu ketangkasan, beradu keterampilan itu masuk dalam kategori berlomba atau perlombaan.
Maka kita tahu olahraga-olahraga apa yang masuk dalam kategori berlomba. Seperti apa? Lari. Apa lagi? Kalau paling tren itu 17-an. Acara 17-an, ya kan? Itu kan beradu kecepatan, beradu keterampilan. Lari kelereng, saudara. Pernah ikut lari kelereng? Pernah. Waktu saudara kalah nangis atau ketawa? Pernah lari balap karung? Pernah ya, kelihatan di jidat-jidat saudara nih. Pernah ya? Kalau kalah nangis atau ketawa-ketawa? Masih ketawa. Jadi yang menang ketawa, yang kalah tetap ketawa. Oke, kita pindah ke pertandingan. Bertanding itu apa? Definisinya bertanding adalah beradu kekuatan, saling menjatuhkan, dalam tanda kutip berperang. Makanya olahraga yang masuk dalam kategori bertanding itu adalah olahraga yang keras. Seperti apa? Tinju, karate, judo, UFC, saudara. Kan minggu lalu saudara di Chicago. Saya suka nonton UFC kah, saudara? Yang perebutan gelar juara itu, saudara. Sampai saya pikir, kalau saya datang cepat bisa nonton di Chicago, saudara. Itu, saya tanya, kalau orang bertinju kalah, masih bisa ketawa nggak? Tidak bisa ketawa dia, malah marah dia, saudara. Menyesal dia kenapa dia kalah. Orang yang kalah dalam perlombaan nyesal, kalah lari karung, nggak perlu menyesal. Hadiahnya juga cuma buku tulis. Paling tinggi sabun mandi. Ya kan kalau kita lomba 17-an di Indonesia. Begitu. Tapi kalau kita kalah dalam arena pertarungan. Bukan cuma gak dapat hadiah. Malu kita. Nangis kita. Sudah nangis bonyok benjol. Bangka bongko bengko saudara. Mudah-mudahan yang ngerti. Jadi kalau pertandingan apa? Kalau bukan saya yang kalah, kamu harus kalah. Di pertandingan apa? Kalau bukan kamu yang mati, kalau bukan saya yang mati, kamu yang harus mati. Nah, Allah memanggil kita, meletakkan kita di pertandingan, bukan di perlombaan. Supaya kalau kita kalah kita nggak ada beban apa-apa. Tuhan ngasih kita di pertandingan supaya apa? Kita sadar kita kalau kalah, kita kehilangan segala yang berharga di hidup kita. Apa itu berharga? Kita baca lagi ayat ini. Untuk apa Tuhan kasih kita pertandingan? Baca ulang. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Sama-sama. 2, 3. Dan rebutlah apa? Hidup yang kekal. Jadi hidup kekal itu jadi piala dalam arena pertandingan. Hadiahnya bukan sabun mandi loh. Bukan buku tulis, hadiahnya apa? Hidup kekal. Jadi kalau kalah apa? Kalau kalah jadi apa? Mati kekal. Masuk apa itu DP nama? Neraka, saudara. Haleluya. Jadi Anda lihat itu pertandingan. Ini bukan pertandingan asal-asalan. Ini bukan pertandingan yang penting menang kalah no problem. Bukan. Ini pertandingan harga selamat atau enggak selamat ini. Penting enggak saudara? Ini bukan kalau saya kalah jatuh miskin. Kalau saya kalah enggak dapat mobil. Wow. Ini pertandingan yang kalau kita kalah kita enggak dapat hidup kekal. Jadi kalau sekarang kita enggak jadi orang Kristen yang serius bertanding. Kalau kita enggak jadi orang Kristen yang serius bertanding. Jangan mimpi masuk surga. Haleluya. Haleluya. Ya, yang tegang tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Gitu. Kenapa Tuhan panggil kita bertanding? Di pertandingan keras. Karena hadiahnya kekekalan. Boleh bilang amin? Oke, sekarang Anda sudah tahu Anda di pertandingan. Saya mau kasih tahu 2 hal yang patut kita ketahui tentang pertandingan. Apa itu? 1. Ini ya, saya anggap selalu semua atlet rohani ya. Gambarannya kita lihat atlet-atlet olahragawan di dunia.
Apa yang kita harus tahu dalam dalam pertandingan? Satu, pertama adalah arena pertandingan. Itu pertama. Kedua adalah musuh dalam pertandingan. Oke? Sampai sini paham? Oke, sampai sini paham? Pertama yang harus kita tahu apa? Arena pertandingan. Kedua adalah musuh pertandingan. Saudara kalau berenang di mana? Kolam renang dong, ya kan? Kalau main pingpong di mana? Di meja pingpong. Itu arenanya, benar nggak? Kalau main sepak bola di mana? Di lapangan bola. Masa main sepak bola di meja pingpong? Nggak masuk akal tuh. Masa berenang di apa? Itu pokoknya nggak sesuai. Namanya atlet renang itu harus di kolam renang. Haleluya. Nah, gitu. Jadi Anda harus tahu arena pertandingan saudara. Ada arena-arenanya. Makanya saudara sering kali kalah kan. Saudara atlet renang masuk ke lapangan voli. Bukan bertanding dikeluarin saudara. Makanya kita harus sadar. Anak atlet iman Tuhan tahu arenanya. Nah saya tanya, sudah tahu belum? Nggak sia-sia saya datang sini kasih tahu arena pertandingan saudara ya. Oke, ayat 11. Ini arena pertandingan kita. Haleluya. Oke, perhatikan ini. Ayat 11 bilang apa? Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah. Tahan. Jangan buru-buru, slow. Saya sudah mau pulang minggu depan saudara. Jadi tahan aja. Jadi kalau saya nggak kasih yang baik-baik hari ini, aduh menyesal saya. Kan belum tahu saya mau kembali kapan kan saudara ya. Tapi saya beranggap bahwa 1000 tahun itu tidak lama. Hanya sekejap saja. Karena ada lagunya. 1000 tahun tak lama, hanya sekejap saja kita akan berjumpa pula. Kan kalau ada kesempatan. Hai engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu dan kejarlah. Coba perhatikan, ada yang harus kita jauhi, ada yang harus kita kejar. Oke, apa yang kita jauhi? Saya nggak mau ngomong sih, karena itu sesuatu yang bertentangan dengan yang kita kejar. Yang kita jauhi nanti kalau kita belajar Alkitab kan dalam ilmu berkhotbah, ilmu homiletik, saya guru homiletik. Jadi saya bilang kalau engkau bertanya dalam Alkitab yang ngejawab, engkau bertanya ayat, engkau yang ngejawab itu harus ayat tetangganya. Kalau nggak ada jawaban, pasal tetangganya. Kalau nggak Alkitab secara keseluruhan. Nah kita lihat. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kita mesti tahu apa yang mau dijauhi. Oh yang mau dijauhi itu adalah sesuatu yang sudah diurai di atas. Jadi saya nggak mau baca itu tentang masalah gini, kesombongan, cinta akan uang dan sebagainya. Tapi itu saya nggak mau bicara. Saya mau bicara tentang yang mau dikejar. Jauhi yang itu, kejar yang ini. Apa yang mau dikejar? Perhatikan. Pertama, kejarlah keadilan. Kedua apa? Ibadah. Kejarlah kesetiaan. Kejarlah kasih. Kejarlah kesabaran. Dan kejarlah kelembutan. Saya menerjemahkan ini adalah arena pertarungan iman. Karena setelah Alkitab ngomong ini, lalu dia bilang bertandinglah kamu. Kejar ini, jadikan ini arena pertandinganmu. Apa pertandingan iman kita? Pertandingan iman kita adalah keadilan, ibadah, setia, kasih, sabar, dan kelembutan. Makanya saudara kenali, jangan saudara atlet renang pergi ke lapangan bola. Kalau saudara sadar, saudara harus dituntut harus di arena. Anda harus belajar tentang keadilan. Adil itu apa? Adil. Saya menerjemahkan dalam secara umum. Adil itu bukan 50-50 ya, itu adil. Kalau Anda punya anak 2, beli roti 4, masing-masing dapat 2. Adil. Enggak, adil itu secara umum, adil itu adalah tidak memihak. Adil itu membela yang benar. Itu adil. Ini arena kita. Anda adil nggak? Bela yang benar nggak? Kalau Anda udah nggak adil,
Jangan mimpi lawanmu siapa udah kalah duluan. Saudara ibadah enggak? Halo, ibadah tidak? Ibadah tidak? Kalau ibadah mau kencang kemis, kencang kendor, Senin kemis, kencang kendor. Gila masuk ibadah. Kau enggak mau ibadah, enggak mau. Lalu Anda bilang kau atlet iman. Brekele saudara. Betul. Udah oke, kita nggak usah bicara musuh dulu. Bagaimana orang yang nggak serius dengan arenanya, mau ketemu musuh di arenanya? Sedikit saya bukan sombong, saudara, kecil saya sudah belajar tinju, saudara. Dari kecil, bener. Ini rumah, ini balai desa. Di situ ada karate, inkai, ada 2 sasana tinju. Saya masih kecil sama Elias Pikal juara, wah semua kena demam tinju, saudara. Termasuk saya suka tinju, saudara. Oke, kalau kita nggak masuk karena pengalaman udah mau bertanding, saudara, nggak masuk teman saya di arena pertandingan, nggak masuk di atas ring, dipanggil, namanya 3 kali nggak masuk. Kalau sudah nggak masuk ke arenanya, jangan mimpi engkau ketemu lawanmu. Gitu maksud saya, saudara. Jadi saudara fokus dulu di sini, kenali arenamu. Arenamu apa ini? Kesetiaan. Setia kagak? Setia tidak? Halo, setia tidak? Saya nggak bertahan lama sini ya, karena kita bicara tentang musuh. Kasih kita pura-pura tidak, tulus tidak. Kalau kita udah kalah di sini, kalah di kesabaran, sabar tidak. Orang hina kita sabar. Karena itu ngelatih kita, saudara. Apalagi kelembutan, saudara. Lembut. Waktu kami pindah 2003 dari Manado, saudara, ke Jakarta, kami bawa 1 orang jemaat, dia, kami mau berpisah, jadi dia ikut sama kita, saudara. Nah, setiap hari dia itu nyanyi ada lagu Indonesia yang di Manadokan. Begini dia punya lagu. Satu kali ngana sesaki tapi hati kita seampung. Mengerti tak? 2 kali ngana sesaki tapi hati kita seampung. Ada yang tahu DP ketiga, DP berikut? Anda, begini. Ini lagu-lagu populer ini. Jangan sampai 3 kali jangan, jangan. Tak baru sadar, Tuhan itu orang Manado. Kalau mengampuni cuma sampai 2 kali. Dia ketiga kali pakai ancaman, jangan sampai. Apa di kelanjutan? Jangan sampai 3 kali jangan, jangan. Picang ape mulu. Ancor ngape bibir. Mogomu ngana. Nah, itu dia, saudara. Waduh, luar biasa ini orang Manado. DP pengampunan cuman 2 kali. Kalah di arena. Kalah di pengampunan. Kalah di kesabaran. Tuhan bilang sampai kesabaran harus 70 kali 7 kali. Orang Manado cuma 2 kali. Mari kita tidak tahu orang-orang di sini berapa kali. Cuman saudara dan Tuhan yang tahu berapa kali saudara suka mengasihi, mengampuni, sabar. Kalau orang Medan bilang begini, jemaat, lebih hebat orang Medan apa? Orang Medan cuma sekali saja. Bayangin saudara. Belajar lemah lembut. Itu orang Jawa, orang Sunda. Dia kalau nginjak kaki, di kakinya diinjak orang, dia bilang, maaf Pak, kaki saya diinjak. Hebat. Maaf Pak, kaki saya diinjek. Coba kaki orang Manado. Ngana suinya tapi kaki kurang ajar. Pak. Masih ngomong orang Medan lebih suwe. Injak
putak, pukul dulu. Gua bilang, so injak saya punya kaki. Cuman cerita ya, ada orang Medan sini? Ada banyak. Wah. Jemaat saya banyak orang Medan, jadi mereka suka bahasa-bahasa begini, cerita. Saya ngomongin mereka bilang, oh orang Medan gitu. Hajar dulu baru bilang kasih tahu. Orang Medan kan kasih tahu dulu baru hajar kan. Orang Jawa, maaf Pak kaki saya diinjak. Dia minta maaf, bukan yang nginjak minta maaf. Bayangin saudara. Tapi kita bukan ngikut orang Jawa ya, ngikut Alkitab. Karena itu arena kita Bapak Ibu Saudara. Itu tempat kita berlomba, bertanding. Arena kita. Kalau kita udah kalah di sini, iblis bilang nggak usah saya lawan lo, nggak usah. Udah kalah sendiri kok dengan dirimu sendiri. Karena musuh utama kita apa? Musuh utama kita apa? Daging kita. Daging kita. Baru yang lawan kedua, saudara. Haleluya. Itu. Nah sekarang kita masih tahu. Kan dua saya bilang. Arena pertandingan kita harus kenal. Kedua lawan tanding kita harus kita kenal. Oke? Nah ayat ini saya baca, saudara. Mari kita baca. Saya udah bilang tadi lawan tanding kita yang pertama itu sebenarnya daging. Waktu daging kita kuasai yang arena ini, musuh kedua ini akan mudah kita kalahkan. Oke, mari kita membuka Alkitab. Kita membaca ayat ini. Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Efesus pasal 6 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Haleluya. Oke, mari kita masuk ke siapa lawan tanding iman kita. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Siapa lawan tanding kita? Iblis yang harus kita lawan. Ayat 12. Ayat 12. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Itu lawan kita. Jadi lawan kita bukan darah dan daging, tapi lawan kita adalah iblis. Lawan kita bukan darah dan daging. Apa itu darah dan daging? Darah dan daging itu saya dan saudara, manusia. Jadi lawan kita bukan manusia. Saudara dengar ini. Sekalipun saudara sudah rasa terhancurkan oleh perbuatan temanmu, dia bukan lawanmu. Ngerti? Sekalipun sudah sakit, hancur, orang tetap pela-pela nih hati. Tapi dia bukan lawanmu. Kalau engkau paham ini, engkau nggak perlu membalas kejahatannya karena dia bukan lawanmu. Lawanmu yang sebenarnya adalah iblis. Haleluya. Lawanmu yang sebenarnya adalah siapa? Iblis. Iblislah lawan kita. Dan dari pertama sampai terakhir manusia hidup, itu iblis sudah menjadi lawan kita sejak Adam dan Hawa. Dulu Kejadian pasal 3 bilang dan ular. Wahyu pasal 12 bilang dan ular naga itu. Dulu dia ular, sekarang jadi naga dia, saudara. Dia mengalami apa? Perkembangan Bapak Ibu Saudara. Karena iblis itu kalau kita ngelawan, kita kan bisa melawan, saudara. Saya ingat ada dua strategi iblis terhadap kita manusia. Pertama, Alkitab bilang dalam 1 Petrus pasal 5 dia berkata apa? Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa, siapa yang akan ditelannya. Jadi pertama iblis itu kata Alkitab seperti singa yang mengaum. Saya menerjemahkan auman itu adalah auman ketakutan. Singa sebelum dia menangkap mangsa dia mengaum dulu. Gimana auman singa? Oh itu kambing saudara ya. Dia auman dulu, kemudian yang mendengar auman ketakutan dan dia lari nggak tahu ke arah mana, sehingga gampang menangkap dia. Kemudian kita bilang mencari siapa yang akan ditelannya. Saya mencari terjemahan ini telan, kenapa? Karena ini bukan karakteristik singa. Singa tidak ada karakteristik menelan. Yang menelan itu ular. Benar nggak saudara? Haleluya. Lalu apakah salah Alkitab bilang ini?
saudara, Bapak Ibu Saudara. Lalu saya membuka bahasa aslinya. Saya mencari itu Alkitab terjemahan lama itu lebih dekat kepada bahasa aslinya. Itu memakai kata lulur dan mencari siapa yang akan dilulurnya. Lalu saya buka terjemahan lulur. Lulur itu artinya menelan bulat-bulat. Bayangin saudara. Iblis itu apa? Menabur ketakutan. Orang yang terjerembab, terjebak dalam ketakutan yang iblis sodorkan, itulah orang-orang yang mampu dikalahkan dia. Dan cara mengalahkannya, dia nggak perlu garuk, dia nggak perlu gigit, begitu lembek seperti onde-onde, saudara. Saudara, itu sebabnya ketika kita ngelawan iblis, jangan pernah takut, karena iblis itu mengaum setiap saat di kita. Woi, anakmu mau makan apa besok? Gitu kan iblis bilang. Kita punya ketakutan. Kasih makan apa ya anak kita? Woi, suamimu biasa pulang jam 7, udah pulang jam 10. Ada apa? Takut kita. Dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Pertama itu cara iblis. Dia apa? Menaburkan ketakutan. Waktu kita takut, kita itu sudah dikalahkannya. Amin. Ingat, takut itu musuhnya iman. Kalau iman jalannya ke selatan, itu takut jalannya ke utara. Nggak pernah. Oh nggak, saya biar takut-takut tapi saya punya iman. Nggak ada. Saya biar punya iman tapi sering takut. Nggak ada. Ada harus cuma punya satu. Iman atau ketakutan. Anda tahu orang yang pernah memiliki iman yang sama dengan Tuhan Yesus? Dia adalah Simon Petrus. Waktu orang sedang bingung menetapkan siapa sosok yang berjalan di atas air. Gitu kan ceritanya. Waktu Yesus berjalan di atas air. Itu orang dalam perahu sedang sedang menerjemahkan siapa sosok ini. Sehingga ada orang di perahu bilang itu hantu. Tapi yang lain bilang enggak, itu Tuhan. Itu hantu, itu Tuhan. Jadi hantu dan Tuhan ini tersebut di dalam perahu ini. Hantu Tuhan, hantu Tuhan. Karena memang Tuhan dan hantu itu memang beda-beda dikit ya. Coba saudara ulang-ulang. Terserah mau mulai dari Tuhan atau hantu. Coba. Tuhan, 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 Tuhan. Itu Tuhan atau hantu coba. Coba. Tuhan, itu hantu. Coba. Tuhan, 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 Tuhan. Tergantung amanah endingnya itu yang jadi. Kalau endingnya Han jadi Tuhan. Kalau endingnya itu jadi hantu. Betul kan? Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi Tuhan. Tuhan, 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 jadi hantu. Itu artinya apa? Orang pelin-pelan, orang bimbang gak ada iman. Itu orang di perahu gak ada iman. Tapi beda dengan sosok satu ini. Siapa dia? Simon Petrus. Orang sedang bingung, Tuhan atau hantu. Dia teman. Kalau engkau benar Tuhan, suruh aku jalan di atas air mendatangimu. Begitu. Apa Tuhan Yesus bilang? Come we I. Come we I, orang Tonsea. Datang ke sini. Simon turun dari perahu dan Simon berjalan di atas air. Wih, sama dengan yang Yesus kerjakan. Dia punya kekuatan iman yang sama seperti gurunya. Wow. Tapi apa yang bikin Simon tenggelam? Alkitab bilang waktu dia lihat apa? Gelombang dan angin yang begitu keras, maka takutlah Simon dan mulai tenggelam. Siapa yang bikin dia tenggelam? Ketakutan. Takut menyebabkan engkau jatuh. Takut menyebabkan engkau tidak ada kekuatan bertahan. Iblis gak perlu repot buang tenaga. Dia auman dulu. Lihat cara kerja iblis. Yang pertama. Yang kedua. 2 Korintus 11:14 kalau nggak salah. Dia itu kita nggak usah heran. Makanya kita nggak perlu heran katanya. Karena iblis bisa apa? Menyamar sebagai malaikat terang. Haleluya. Dan ketika iblis menyamar, tidak ada satu alat deteksi di dunia ini yang bisa mendeteksi oh ini iblis. Tidak ada. Apalagi cuman kekuatan manusia kata mendeteksi tipuan-tipuan setan. Nggak ada. Pernah dengar cerita Ayub? Waktu Tuhan ketemu waktu iblis bertemu Tuhan, ya kan? Tuhan tanya, kamu dari mana? Saudara, kalau kita belajar kerajaan Allah dan kerajaan setan itu aja, kerajaan setan itu ada kerajaan yang sempurna, hebat.
tidak ada kelemahan dia, itu setan itu. Saya ingat sekali Yusuf Roni ketika dia menjelaskan ini. Bahkan dia punya antek-antek yang dia kirim ke Philadelphia, ke Ohio, ke Indonesia itu terstruktur dengan bagus. Itu kerajaan iblis untuk menjatuh. Tapi dia bilang waktu bicara kerajaan Tuhan, iblis sehebat itu apalagi kerajaan Tuhan. Tapi Anda tahu, iblis ketemu Tuhan di sorga. Dalam penerjemahan itu begini. Kenapa kenapa yang lain nggak pernah tahu itu iblis bisa masuk dan ketemu Tuhan dan bicara? Itu para penjaga-penjaga sorga nggak bisa mendeteksi dia. Malaikat, sesama malaikat. Karena Alkitab bilang kan dia itu malaikat terang tadinya di sana kan. Kemampuan menyamar. Dulu kita siapa? Manusia biasa sama dengan kita. Iblis sudah makan garam banyak. Kita emang jarang makan garam supaya nggak darah tinggi bukan? Wih, nggak ada pengalaman. Dia udah pengalaman lebih tua ya dari umur bumi ini. Tuh iblis. Jadi kalau dia nipu kita begitu gampang. Dan kita ini orang-orang yang gampang sekali tertipu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita perlu sadar. Kalau gaya setan ini begitu hebat, begitu luar biasa, begitu dahsyat, maka kita harus punya trik, punya cara, punya gaya yang harus kita tahu gimana kalahin dia. Bagaimana kalahin ketakutan yang dia umbar kepada telinga-telinga orang percaya, orang yang dipanggil. Gimana kita kalahin tipu muslihatnya, penipuan-penipuannya terhadap kita. Mau tahu caranya? Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Ya. Saya izin turun di bawah karena ternyata bisa dibaca di sana. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Mari kita belajar bersama-sama gimana sih orang Kristen kalahin iblis, musuh kita. Oke? Begini bunyi firman Allah. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saya tanya, kapan iblis lari daripada kita? Kapan? Bila mana iblis itu lari dari kita? Bila mana kita bikin keot, saudara? Kapan? Apa? Oke. Jadi kita baca dari bawah ya. Kenapa? Maka ia akan lari daripadamu. Kenapa iblis bisa lari dari kita? Iya, karena kita lawanlah iblis. Pertama orang Kristen iblis itu harus dilawan. Dia mau besar, dia mau kuat, dia mau hebat, dia mau apapun. Kita orang Kristen pertama lawan dia. Tadi saya bilang saya kan dulu dari kecil belajar tinju. Kalau di pastori, di sebelah kanan pastori itu suka saya pakai tempat olahraga ada samsak. Pukul-pukul saudara. Saya tanya sama saudara, kalau saya bertinju melawan Mike Tyson, saya mau kasih pernyataan begini. Waktu saya melawan Mike Tyson, nanti kalau saudara nggak percaya, saudara bisa jadi promotor untuk bikin pertandingan ini. Ya, nggak apa-apa, bikin di Philadelphia. Pendeta Yusuf Ratulangi melawan Mike Tyson. Gempar saudara, gempar. Dan saya pastikan begini, Mike Tyson itu akan kalah dengan saya. Siapa yang percaya angkat tangan? Saya ini berotot saudara, berotot. Ini kalau saya buka baju, six-pack ini Bapak Ibu Saudara. Di sini nggak ada bisa ngalahin saya push up 100 kali, nggak ada. Kalau berani ngelawan, tiket saya Anda ganti ya. Percaya nggak coy? Percaya nggak saudara? Kalau saya ngelawan Mike Tyson, saya masih bisa. Kalau cuma jab saya uppercut, bisa. Umur saya mungkin sebaya atau saya lebih tua, nggak apa-apa. Saya bisa kalah. Saya bisa kalahin dia. Yang percaya sama saya bisa kalahin, angkat tangan. Aduh, nggak ada yang bela saya ya. Istri dong. Istri saya yang nggak percaya saya untuk kalahin Mike Tyson. Jadi saya tanya, semua yang di sini nggak percaya? Coba yang tidak percaya sama saya bisa kalahin Mike Tyson, angkat tangan. Loh, banyak. Yang nggak angkat tangan ini siapa? Apa? Nggak tahu ya Om. Siapa tahu menang berkat pertolongan Roh Kudus mungkin gitu ya. Siapa tahu bisa menang berkat pertolongan Roh Kudus. Tapi saya pastikan saudara, kalau ini digelar,
Mike Tyson pasti kalah. Dengan sesumbarnya saya. Dengan satu persyaratan. Asal dia jangan melawan. Betul gak? Saya tanya. Di atas ring. Asal dia jangan lawan. Kalau dia gak lawan, siapa yang menang? Coba. Siapa yang menang? Ayo. Siapa yang menang? Saya atau Mike Tyson? Siapa yang tadi bilang saya nggak? Siapa yang tadi yang meragukan saya, angkat tangan. Nah, sekarang sudah yakin ya, saya bisa menang dengan persyaratan asal dia jangan melawan. Betul nggak? Siapa yang menang? Saya yang menang. Asal dia jangan melawan. Anda tahu, padahal dalam kita ada kekuatan yang besar, super besar, tapi kita nggak pernah ngelawan setan sih. Makanya kita selalu kalah. Apa pesan ini? Lawan dia, nggak peduli dia kuat, nggak peduli dia apa hebat. Anda harus punya mental melawan dulu. Begitu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kalau kita mental sudah kalah, mental kita sudah parah, saudara. Itu ada istilah, kita sudah kalah separuh pertandingan. 50% padahal kita kuat. Kalau Anda nggak berani ngelawan, Anda memungkiri kekuatan Tuhan yang Tuhan taruh dalam kita, bahwa di dalam kita ada kuasa yang menaklukkan segala kuasa yang ada di atas, ada di bumi. Karena kita memakai nama itu, nama yang sama yang berkuasa menaklukkan di sorga. Di sorga dia taklukkan dan di bumi ditaklukkan. Ada dalam kita. Haleluya. Kita lawan dia. Nah, karena ini konteksnya melawan iblis di ayat ini, makanya kita harus tahu waktu kita mau melawan, jangan cuma semangat doang yang kita punya, tapi kita harus tahu apa yang kita harus masukkan ilmunya di sini. Kalau Anda nggak tahu ilmu apa-apa, naik ring bonyok kita, mati kita di. Tapi apa yang kita harus tahu gini? Bagaimana kita ngelawan dia? Kita harus tunduk kepada Allah. Haleluya. Tunduk kepada Allah. Baru lawan. Jangan pernah ngelawan iblis sebelum tunduk. Jangan pernah melawan setan sebelum engkau tunduk. Tunduk dulu sama Tuhan, baru engkau lawan iblis. Maka iblis itu lari daripada kita. Kalau kita nggak jadi orang Kristen yang tunduk sama Tuhan, jangan pernah mimpi lawanmu lari daripada kita. Jangan pernah mimpi kita akan jadi babak belur, selalu diobok-obok, akan selalu dipermainkan oleh iblis. Kenapa? Karena kita nggak pernah punya mental tunduk sama Tuhan untuk bisa melawan dia. Kalau kita berani maju, kita nggak ada kekuatan apa-apa. Karena Tuhan yang kita taati nggak bisa mensuplai kekuatan kita untuk kita bisa melawan kuasa-kuasa kegelapan. Boleh bilang amin? Anda mau tunduk? Anda mau tunduk? Bagaimana cara tunduk? Gimana cara tunduk? Ya, melakukan Tuhan. Bagaimana cara tunduk? Tunduk itu bahasa Yunaninya hupotazo. Oke, mari kita belajar tunduk dari bahasa Yunani. Hupotazo. Hupotazo itu, saudara. Sebenarnya ada bahasa Inggrisnya. Karena saya pasti kalah dengan bahasa Inggris saudara, jadi saya malu untuk menyebutnya bahasa Inggris. Hupotazo itu artinya satu, menempatkan diri lebih rendah. Waktu engkau menempatkan diri lebih rendah, engkau sebenarnya sedang tunduk sama Tuhan. Enggak sombong. Engkau tahu ada orang lebih hebat dari saudara. Saudara tunduk, takluk. Alkitab bilang kalau engkau datang di sebuah pesta, jangan tiba-tiba datang atau dalam sebuah acara langsung duduk di depan. Jangan. Karena tiba-tiba ada orang datang dan pindahkan engkau ke belakang, kau malu. Tapi kalau engkau datang duduk di paling belakang, nanti orang yang datang ambil engkau di depan, di belakang, taruh di depan, itu kehormatan. Tiba-tiba datang mentang-mentang pakai jas seperti saya ini, saudara, tunggu di depan. Makanya saya sengaja lama-lama Pak di sana, saya tunggu untuk diantar ke depan. Udah tahu saya triknya. Coba kalau saya datang sini, ini tamu kok belum suruh duduk, udah duduk, kurang ajar. Saudara, rendah hati itu cara tunduk sama Tuhan. Yang kedua, hupotazo itu apa? To subordinate itu menempatkan diri di bawah kendali seseorang, di bawah kendali. Menempatkan kita punya hidup itu di bawah kendali seseorang. Berarti ada orang yang lebih berkuasa dan kita ada dalam kendali dia itu hupotazo. Kendali. Jadi seperti kita itu kopral sama atasan kita jenderal. Gitu saudara ya. Ada satu camp di mana tentara-tentara mau berkemah. Si jenderal ini manggil anak buahnya. Kopral, siap jenderal, dia hormat.
Kau cabut tuh pohon kelapa. Sudah. Kan mungkin cabut tuh pohon kelapa. Kalau Anda jadi kopralnya gimana? Kopral yang baik ini. Siap, jenderal, laksanakan. Wih. Pergi dia cabut. Tapi kalau kopral yang kurang ajar nih. Jenderal, apa jenderal sudah pikir baik-baik untuk cabut pohon kelapa? Apa jenderal punya otak sedikit untuk bisa, saya tidak bisa cabut? Langsung ditempeleng saudara di situ. Petang. Itu gak menempatkan diri dalam perintah, dalam komando atasan kita. Itu subordinate. Itu yang dimaksud tunduk. Taruh sesuatu, hormati pimpinanmu, hormati orang yang lebih tua. Hendaklah kamu memberi hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Pantas orang yang lebih tua dihormat, kita menaruh diri kita dalam kendali. Haleluya. Nah jadi kalau itu bawahannya hebat, siap laksanakan. Dia pergi cabut. Nggak kecabut bukan? Balik. Lapor jenderal. Sudah diusahakan tapi tidak bisa tercabut. Itu. Hasilnya nomor 2. Taat dulu nomor 1. Oh kalau begitu ambil bulldozer. Cabut. Oh dia kasih bulldozer. Itu pohon kelapa dicabut. Saudara kalau taat sama Tuhan. Taat sama kendali Tuhan. Kalau kita waktu tidak mampu kita sudah ngerjakan. Tuhan ngasih bulldozer sama kita. Lalu yang kita cabut bukan cuma 1 pohon kelapa, 1000 pohon kelapa kita copot. Kenapa? Karena ada kekuatan bulldozer Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu kita apa? Waktu kita tunduk. Haleluya. Itu pengertian hupotasso di sini. Amin. Yang ketiga, karena tiga kali. Ada ketiga artinya. Yang ketiga adalah begini. Reflexively to obey. Apa itu? Taat secara refleks. Itu tuh hupotasso. Taat secara apa? Refleks. Tahu nggak refleks artinya apa? Iya, spontan. Kerennya gini, refleks itu gerakan spontan yang lebih dahulu daripada perintah otak. Iya, itu. Itu sudah. Coba saudara tanya istri saya itu tamatan kuliah apa? STIBA, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing. Tapi saya begitulah, saya penyakitnya malu salah, takut salah gitu saudara. Dan tidak ada partner mengawal bicara, akhirnya setelah 30 tahun hilang semuanya. Saya cuma tahu 2, yes or no. Haleluya. Tapi dalam pertolongan Tuhan, sekalipun saya ketinggalan pesawat waktu sini, otomatis saya harus ngomong bahasa Inggris sama orang Jepang, sama orang ini. Saya jadi oleh pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Oke, sampai di mana tadi? Reflexively to obey. Refleks itu gerakan yang lebih cepat dari perintah otak. Itu orang Indonesia suka bahasanya latah. Sudah gerakan, cepet. Dulu waktu saya kecil, Bapak Ibu Saudara, ini kesaksian. Saya itu ya orang susah banget. Ibu saya sama papa saya itu di kebun-kebun orang. Saya cuma pendatang di situ kampung. Lalu kemudian papa saya itu sewah pohon pala. Tahu pohon pala di Manado? Pohon pala saudara ya. Aduh, pokoknya pohon pala saudara ya. Lalu kita itu, saya pulang SMP, saya langsung taruh baju, nggak belajar, langsung ikutin mereka ke kebun. Saya panjat pohon pala loh. Orang bilang gate, turunin pohon pala yang sudah matang. Itu waktu dipetik itu pohon pala pakai bambu saudara. Itu banyak sekali. Karena setiap hari begitu. Dan pohon pala itu saya harus belah, ambil bijinya. Itu harus dihitung. Daripada saya belah-belah dulu hitung 2 kali, 2 double. Maka saya mulai kerja, saya udah kumpul, saya duduk di samping sampai ambil pisau belah. Tek 1, tek 2, tek 3, tek 4. Itu ribuan. Otak saya sudah kemana-mana saudara. Aduh saya belum bikin PR. Saya sudah lupa loh itu. Saya ingat, udah berapa ini? Tapi mulut saya sudah ngomong terus. Oh, tadi begitu. Terus, itu ada satu yang tidak pernah kita tahu, terbiasa. Terlewatkan, haleluya. Gerak, refleks. Kalau mau taat tuh, reflexively to obey. Waktu saudara dengar firman Tuhan, harus pakai rumus ini. Dengar firman Tuhan harus pakai rumus reflexively. Ada orang dengar firman Tuhan, pendeta. Nah, apa yang mau pakai? Ngotak.
itu mentaati firman Allah tanpa kita pikir firman Allah kita kerjakan. Itu iman karena kita yakini firman Allah itu kebenaran. Firman Allah itu benar dan tidak pernah salah. Haleluya. Kalau engkau jadi orang Kristen masih hitung-hitungan dengan berita firman yang disampaikan hamba Tuhan, saudara masih belum masuk dalam perkataan sedang tunduk sama Tuhan. Firman Allah saja engkau masih kalkulasi dalam otakmu. Firman Allah diterima. Kenapa? Karena itu kebenaran dan firman Allah itu adalah Allah sendiri. Boleh bilang amin? Jadi bagaimana kita kalahin setan? Gimana kita kalahin Tuhan? Kita tunduk. Kita serahkan hidup kepada Tuhan. Makanya Alkitab terjemahan lama bilang begini. Karena itu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Lawanlah dia. Jadi konteks orang Kristen memenangkan ada pertarungan. Waktu kita menyerah sungguh sama Tuhan. Menyerah sungguh sama Tuhan. Pasrah sungguh dalam kendali Tuhan. Pasrah sungguh dalam firman yang membentuk kita setiap hari. Wow, ternyata itulah kekuatan orang Kristen mengalahkan setan. Ternyata kita gak perlu latihan tinju. Gak perlu latihan karate. Gak perlu hafal kata. Nggak perlu saudara, kita taat sama Tuhan. Lalu saya ambil kesimpulan, ternyata orang yang menang adalah orang Kristen yang sedang sibuk mentaati Tuhan. Dia sedang sibuk taatin Tuhan, sibuk dengar firman Allah, sibuk memberi hidupnya dibentuk oleh firman Tuhan. Itu iblis secara langsung sedang dikalahkan. Sedang dikalahkan. Haleluya. Ya beri tepuk tangan dong. Haleluya. Sedang dikalahkan. Bukan oleh kekuatan kita, tapi oleh kekuatan Tuhan melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Maka benar firman Allah berkata, diamlah, nanti aku berperang ganti kamu. Siapa yang berperang ganti kita? Tuhan. Jadi sibuk waktu Tuhan berperang ganti kita sedang apa? Kita sedang diam di kaki Tuhan, memberi hidup dibentuk Tuhan, supaya kita melihat kemuliaan Tuhan yang besar dalam kita. Yang terakhir, kita ke ayat pokok. Oke, yang terakhir. Ayat 12, kalau sudah lama dikasih tahu saudara ya. Oke, ayat 12. Yang ayat pokok kita 1 Timotius pasal 6. Oke, ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebut hidup kekal. Untuk itu engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Yang terakhir ini, yang telah engkau ikrarkan ikrar yang benar. Mengikrarkan ikrar. Apa tuh ikrar? Oke. Ikrar itu gini. Ikrar itu apa? Janji yang disertai sumpah. Jadi bukan hanya janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Karena janji tinggal janji. Ikrar itu janji yang sungguh-sungguh. Janji yang disertai sumpah. Oke, kita lihat. Kapan ini ayat ini kok nyambung dengan kata-kata di atas? Dan telah engkau ikrar. Berarti ini apa yang kita janjikan dengan sumpah. Apa yang kita janjikan dengan sungguh-sungguh. Di depan banyak saksi. Apa? Kemampuan kita bertanding. Haleluya. Amin. Saudara tahu nggak? Waktu saudara sibuk mengalahkan setan dalam pertandingan iman. Waktu saudara sibuk ada di arena nggak sombong, ada di arena harus adil, di arena ibadah, di arena kesalehan, di arena kesabaran. Dan engkau sedang itu tunduk sama Tuhan, Saudara sedang mengikrarkan itu di depan banyak saksi. Artinya gini bahasa kampung saya. Kamu lihat ya. Kamu lihat saya ya. Saya akan bertanding dalam peraturan Tuhan. Melalui ketaatan saya. Melalui cara hidup saya. Di arena-arena pertarungan iman saya. Kamu lihat ya. Mereka tuh jadi saksi. Alkitab berkata saksi kita seperti awan. Yang ngelihat kita. Nah kalau ini pertandingan. Siapa yang jadi saksi? Namanya penonton. Siapa yang melihat kita bertanding? Ada nggak pertandingan yang nggak dilihat? Sudah kan orang hanya main catur di pojok warung, yang nonton satu kampung. Apalagi kok pertandingan bola, pertandingan tinju, sampai tiketnya habis terjual, lainnya kebagian. Kita sedang bertanding dan satu yang sering kali kita lupa jadi orang Kristen,
Kita sedang mengikrarkan kesetiaan kita ke Tuhan kepada penonton. Hai penonton. Penonton. Acara TV apa itu? Saya udah lupa. Kita nggak bisa menghindar diri dari amatan penonton. Siapa yang lebih pintar main, penonton atau pemain bolanya? Hah? Kok Anda tahu penonton? Padahal kebenarannya yang paling jago pemainnya. Karena dia sedang bertanding dan dialah atletnya. Tapi kenapa ini saya tanya di mana-mana? Siapa yang lebih jago, penonton atau pemain? Semua orang bilang penonton, heran ya. Saya di Indonesia saya tanya, yang jago-jago, yang lebih jago penonton atau pemain? Penonton. Saya tanya di sini juga Tanah bilang penonton ya. Sudah jadi momok dunia, penonton tuh lebih jago dari kita. Waktu Piala Dunia, Argentina menang. Makanya saya kemarin di Ohio bilang, wah bro kapan datang lagi? Nanti kalau Piala Dunia saya datang. Karena bikin Amerika ya, katanya. Makanya jangan bilang Amerika saya akan datang. Karena saya pernah ditanya Pak, Bapak kalau Tuhan berkati Bapak pilih mau ke Israel atau Amerika. Heran saya nggak bilang Israel, saya bilang Amerika gitu. Kenapa? Karena saya pulang Manado itu saya pulang sama Opa Sam Ratulangi. Kalau saya ke sini saya ke Paman Sam gitu. Jadi ada hubungannya. Nah, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan kita lupa kita itu pemain. Tapi penonton, apa kamu bilang tadi? Saudara bilang tadi, lebih jago. Mereka itu bukan lebih jago, sok jago. Haleluya. Apa mereka? Sok jago. Kita sudah benar. Coba aduh salah ya. Waktu Argentina menang, kita putar TV di Pastori. Wah, pemuda-pemuda ikut di ini TV di situ. Ini ada sofa, saudara, karena saking banyak. Yang lainnya di sofa, saudara. Hai Messi. Wai. Menang Argentina, yang kalah sofa saya. Hancur. Dalam hati saya bilang, nggak apa-apa sofa kalah. Yang penting favorit saya menang. Argentina, saudara. Sia-sia udah beli seragam Argentina, saudara. Siapa yang lebih jago? Penonton. Aduh kenapa nih? Over ke Messi. Dalam hati telinga, saya nonton begini kan, depan gembala nih paling depan. Dia sini, Messi. Dia. Sok jago. Saya kasih tahu sama saudara. Sibuk saja dengan kehidupanmu yang tunduk sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Orang bilang goblok, salah kamu. Kenapa? Saya atletnya, saya jagoannya. Karena sudah diperingatkan sama Bel, maka mungkin tanda-tanda saya akan berakhir sudah. Sudah diperingatkan. Ini namanya biar sudah suka tapi sudah mau. Oke, Anda diberkati hari ini. Anda tahu bagaimana mengalahkan setan? Ternyata sederhana kok. Sederhana. Nggak ada rumus macam-macam. Nggak perlu ke sana potong ayam putih, minum sama telur mentah, lalu engkau jadi jago. Nggak. Nanti 5 daun sirih sama ketumbar dicocok. Biar jadi kuat ngalahin setan, enggak. Habis ini kau pergi gym mana yang hebat? Ada muatai nggak di sini? Saya mau latihan biar bisa kalahin setan. Engkau setia di gereja ini. Terakhir saya mau ngomong, engkau harus mampu buat tuh penonton bilang begini di hati mereka, saya mau jadi sama kayak dia yang main. Bilang itu, gini, Anda harus buat gini. Itu penonton, itu saksi yang melihat kita bertanding. Itu sampai mereka bisa berubah. Wow, saya mau jadi kayak Messi. Saya mau jadi pemain bola. Oh, saya mau jadi jemaat. Apa di sini? Jemaat apa sini? Ayah jemaat itu. Aduh tuh, saya mau jadi dia. Kenapa? Karena mereka lihat ini pemain-pemain atlet Tuhan. Ini nih. Atlet Tuhan, atlet Tuhan beri tepuk tangan dong. Halo atlet Tuhan,
Tuhan gak kenal umurmu udah berapa banyak. Tapi Tuhan mau tahu ketaatanmu, ketundukanmu, hupotasomu dalam Tuhan. Itu yang mengangkat engkau jadi pemenang di dalam Tuhan. Tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga. Saya rindu mendoakan Bapak Ibu Saudara hari ini. Karena waktu engkau dengar firman Tuhan, engkau mungkin terharu. Tapi ada di lubuk hatimu yang terdalam, engkau sedang bergumul dengan persoalan hidup. Engkau ditantang hari ini, apa engkau mau kalah? Tantanganmu itulah yang akan dipakai iblis untuk membisikkan ketakutan dalam hidup saudara. Tapi hari ini engkau lihat, Tuhan ngasih satu rahasia sama kita. Jangan peduli apa yang iblis mau kasih tahu sama saudara. Pedulilah tentang dirimu, apakah engkau sedang membangun hupotaso di hidup saudara. Ketundukan yang penuh di depan Tuhan. Baru iblis akan lari daripada kita. Bapak Ibu Saudara, lawanlah iblis di arenamu dengan kesetiaanmu, dengan kesabaranmu, dengan ibadahmu. Itu cara ngelawannya dia begitu. Engkau sembari taat tunduk, engkau ada di arena yang tepat, kalahin setan. Dan biar dunia menonton hidup saudara dan orang terkagum-kagum atas saudara. Kenapa? Karena engkau petarung iman Kristen yang hebat dan luar biasa. Yang tidak mundur waktu susah, yang tidak mundur waktu engkau menderita, yang tidak mundur dari Tuhan waktu engkau ada masalah yang besar. Tapi engkau mau datang sama Tuhan.